Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyairin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, adik-adik sekalian, jamaah masjid Hidayatul Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan dalam kalender Hijriah yang diistimewakan dan dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan, sangat dirindukan kedatangannya, kehadirannya oleh semua orang, termasuk kita yang ada di Masjid Hidayatul Hadirin. Karena di malam ini Allah turunkan hujan rahmat, Allah hamparkan lautan ampunan, Allah berikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah turunkan Al-Quran, dan pada bulan ini pintu-pintu surga Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup, dan para setan Allah belenggu. Sehingga pada bulan ini kita beribadah terasa ringan. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sudah ada yang khatam Al-Qurannya sekali. Sudah ada bapak-bapak yang khatam sekali? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu saya yakin mungkin sudah ada yang 2 kali. Bulan ini sedekah terasa ringan. Banyak sekali dari saudara-saudara kita infak seperti tadi yang telah dibacakan oleh Bapak Agus ya. Ayo Bapak Agus Gunawan, banyak sekali. Kenapa ringan? Ya karena tadi Allah mudahkan kita untuk beramal. Maka ini salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Bukan kita yang mampu, karena Allah mampukan. Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah, sehingga bulan ini terasa ringan. Walaupun bapak-bapak capek pulang kerja, tapi masih menyempatkan untuk datang ke masjid mengikuti sholat isya dan tarawih berjamaah. Nanti selepas itu tadarus. Malam jam 2 mungkin sudah bangun, sholat hajat, sholat tahajud dan sholat-sholat yang lain sunnah. Ringan karena semua orang juga melaksanakan. Maka ini adanya hanya terkhusus untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang, maka ibadahnya standar. Makanya umat Rasulullah karena umurnya, mohon maaf, pendek-pendek, kalau mengikuti Rasulullah ya 62 sampai 63. Yang sudah 50 ya siap-siap. Walaupun bukan berarti umur itu menjadi patokan dipanggil Allah. Banyak orang sehat dipanggil,
orang sakit panjang umur. Nah, itu namanya kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jarang olahraga, panjang umur. Olahraga rajin, mohon maaf kalau dipanggil. Itu menunjukkan Allah yang menentukan. Kita boleh ikhtiar, tapi pada akhirnya adalah Allah yang menentukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang merindukan Ramadan atau yang senang Ramadan datang tidak hanya kita umat Islam, tidak hanya jamaah Masjid Hidayatul Muhajirin, tetapi sebagian komunitas agama lain juga senang Ramadan datang. Kita bisa lihat ketika sore hari kita mencari takjil, ternyata yang belanja nggak hanya orang Islam saja, ada berapa dari agama lain belanja, senang mereka. Bahkan mohon maaf, ada yang kita beli mereka yang jualan kadang-kadang, itu ada ya. Kita lihat di Bazar Masjid Agung itu selama permen itu berapa cair ada yang jualan dan kita beli gitu. Nah ini sehingga menegaskan seolah-olah bulan Ramadan ini memberikan keberkatan sendiri bagi seluruh manusia, enggak hanya orang Islam, enggak hanya orang beriman. Seperti termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alam enggak hanya orang beriman, ada orang kafir, ada orang Islam, ada orang non-muslim, ada manusia, ada makhluk lain, ada binatang, ada tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah lewat diutusnya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Ramadan menjadi momentum penting atau menjadi pemicu, menjadi penyemangat bagi kita orang beriman, bagi hamba Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah mahdhah sudah kita kerjakan, ghair mahdhah yang sunnah-sunnah alhamdulillah tarawih sudah kita kerjakan. Dan juga hubungan horizontal terhadap sesama manusia lewat muamalah kita, lewat sedekah kita, lewat memberikan takjil, buka maupun tadarus dan sedekah-sedekah lainnya. Salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan yang wajib adalah puasa. Pada siang hari kita melakukan puasa dalam rangka mengikuti atau menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Diseru untuk berpuasa beberapa waktu. Ada yang 29, ada yang 30. Kira-kira kita ikut yang mana Pak? Ikut yang 29 atau 30? 29. Puasanya belakangan, badannya duluan. Ya nggak apa-apa daripada nggak puasa. Dua-duanya boleh. Itulah indahnya Islam. Gitu. Siang-siang puasa dalam rangka apa? Supaya kita mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa itu adalah mengerjakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan kita. Selanjutnya, pada bulan Ramadan ini puasa itu tidak sekedar menahan haus dan lapar, harus lebih dari itu. Tidak sekedar menahan, mohon maaf, jimat yang sudah berkeluarga, tidak hanya itu, tapi lebih dari itu harus bisa berdampak. Sekarang bahasanya akan berdampak. Seperti sholat saja harus ada dampaknya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Gak sekedar ritual 5 waktu, tapi harus berdampak. Harus bisa mencegah
perilaku atau perbuatan kita dari kemungkaran. Begitu juga puasa harus berdampak, tidak semata-mata menahan lapar, haus dan jima. Salah satu nilai yang kita bisa petik atau bisa amalkan di dalam puasa adalah nilai kejujuran. Seperti tadi yang telah kita sampaikan hadis tersebut, bahwa puasa ini nilai yang penting adalah jujur. Ketika kita puasa pada siang hari, itu adalah rahasia. Yang tahu kita puasa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja Bapak Ibu kita di dalam kamar, mohon maaf, merokok misalnya, atau makan atau minum atau dan yang lainnya. Nanti keluar kamar kita seperti orang yang puasa, letih dan sebagainya. Mungkin punya pengalaman waktu kecil semuanya. Terus terang saya pernah dulu waktu kecil seperti itu. Bilangnya puasa, tapi nyemplung ke kali minum sampai kenyang. Waktu SD belum balik, gitu. Jadi ya gak apa-apa loh belum balik, latihan. Main sama teman-teman nyemplung ke sungai. Alasannya mandi, padahal mandi sungai aja udah makruh. Kita nggak tahu, belum ngerti hukum. Minum sekenyang-kenyangnya terus main lagi, itulah anak karena belum balik, belum ngerti. Nah itu contoh. Nah kalau ada orang dewasa seperti itu ya kebangetan. Di sini saya yakin nggak ada. Kenapa kita merasa begitu? Kita mampu menahan. Karena tadi lagi-lagi pintu surga Allah buka, ibadah itu kita benar-benar. Dan di situ sudah mengamalkan yang namanya ihsan. Antak budawaha ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik kita ketika Ramadan. Maka kita dalam kondisi iman yang sangat tinggi. Ibadah kuat, sedekah kuat, semuanya kuat. Karena ihsan kita di situ lagi posisinya lagi on fire bahasanya. Maka hal ini kalau bisa kita bawa di luar bulan Ramadan, bagus banget. Gitu. Kejujuran adalah salah satu kejujuran. Kita bawa di luar Ramadan. Kenapa? Karena sekarang mengenai orang jujur itu susah. Mungkin mohon maaf orang pintar banyak, karena banyak lulusan sarjana banyak banget. Tapi yang jujur itu langka. Maka ini Ramadan yang sangat mulia ini adalah momentum kita sebagai tarbiyah untuk mendidik diri kita, jiwa kita untuk jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, maupun jujur dalam perbuatan. Karena orang jujur ini menunjukkan kepada kebaikan menunjukkan kepada surga. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih kuncinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen masuk surga ya jujur gitu. Bahkan nanti dikasih nikmat orang-orang yang jujur itu, yang senantiasa menjaga kejujurannya. Jujurnya nggak cuma sekali, selalu berusaha untuk berbuat jujur. Wa tahar sidqa, senantiasa memelihara kejujuran. Kalau cuma sekali mungkin bisa. Istiqomahnya ini yang susah kalau jujur itu. Gitu. Maka kita harus selalu muhasabah diri. Oh hari ini saya bohong berapa kali. Gitu. Kebaikannya nggak usah diingat, jeleknya aja. Saya ini hari ini bohong berapa kali ngomongin. Maka Rasulullah sudah mengajarkan kalau berjanji insya Allah, ketika Allah menghendaki maka kita bisa. Karena apapun rencana kita, kalau Allah nggak menghendaki maka itu tidak akan terjadi. Maka akan disandingkan, akan dikasih nikmat kita bersama dengan para nabi, bersama orang yang siddiqin, selanjutnya bersama orang yang mati syahid syuhada, yang terakhir bersama orang-orang soleh. Itu nomor 2 kita urutannya. Ini luar biasa. Maka kami ajak kepada diri pribadi dan jamaah semua, kita implementasikan puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus atau yang lahir saja, tapi berusaha untuk menerapkan
manfaat puasa atau nilai-nilai puasa di 11 bulan yang lainnya. Karena puasa ini baru madrasah, baru didik. Nanti menilainya itu kapan? 11 bulan yang akan datang. Kira-kira. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita, semua amalan kita di bulan Ramadan ini Allah berikan ridho, Allah berikan barokah, Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah berikan keberkahan kepada kita sekeluarga, kepada anak turun kita, dan kepada lingkungan kita. Dan pada malam hari ini kita kirimkan Fatihah pada para pejuang yang sedang berjuang di Timur Tengah, khususnya di Palestina, di Irak, di Yaman. Mereka yang berjuang langsung. Kita di sini alhamdulillah kemarin sudah ada penggalangan dana salah satunya, maka kita yang jauh kita doakan. Mudah-mudahan mereka diberikan pertolongan dan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.